Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Yang di antara nikmat itu ialah kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang berbarokah ini insyaallah. Di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk sama-sama kita belajar mempelajari yakni langkah-langkah kehidupan, jejak-jejak kehidupan Rasulullah, sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan kita mempelajari kehidupan Rasulullah, mempelajari Rasulullah lebih jauh, lebih dalam, diharapkan bisa tumbuh pada diri kita kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang tulus, yang murni kepada beliau. Karena bagaimana bisa kita mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan kita tidak mengenal, tidak mempelajari yakni kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak bisa diterima pengakuan cintanya kepada Rasulullah jika orang tersebut tidak bisa atau tidak bisa menjelaskan atau tidak mengenal pribadi Rasulullah, nasab Rasulullah, seperti apa beliau, bagaimana kehidupan beliau. Apabila tidak bisa mengetahui, tidak bisa menjelaskan tentang hal itu atau tidak mengenal hal itu, maka cintanya itu hanya sekedar pengakuan. Maka dari itu kita berusaha untuk mencintai beliau dengan cinta yang sebenar-benarnya, sehingga apabila kita telah mencintai beliau, maka berdasarkan sabda beliau juga kita bisa atau kita akan dikumpulkan dengan beliau di surganya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahbab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Ikhwani fid din, azani wa azakumullahu jami'an. Melanjutkan pembahasan sirah kita, kajian kita pada malam hari ini, yang terakhir pembahasannya sampai mana? Ada yang masih ingat? Baiat apa? Baiat Aqabah keberapa? Kedua. Baik. Pembahasan terakhir kita sampai baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah kedua ini baiat Aqabah Al-Kubra, ya. Dan di baiat Aqabah yang kedua ini kaum muslimin dari kalangan Ansor, ya, dari negeri Madinah, dari kota Madinah, mereka melakukan suatu akad, ya, baiat, ya, janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana konsekuensi daripada baiat ini ialah mereka harus siap apabila nanti mereka harus berperang dengan seluruh kabilah Arab seluruhnya, ya.
mereka harus siap apabila nanti ketika membela Rasulullah mereka harus kehilangan ya hartanya, kehilangan keluarganya, orang-orang yang mereka cintai, bahkan mereka harus rela untuk mengorbankan diri mereka. Ya. Ini baiat Aqabah, dan ini baiat yang sangat besar, yang sangat berat. Dan mereka sudah sering atau sudah berkali-kali diingatkan bahwasanya baiat ini bukan baiat yang main-main. Ya. Karena konsekuensinya adalah perang dan perang. Ya, apabila nanti sudah ya menyatakan kesanggupan untuk membela Rasulullah, ya berarti mereka harus siap untuk dimusuhi seluruh ya kabilah orang-orang, terutama musuh-musuh Allah. Ya, karena tidak dipungkiri bahwasanya kebenaran dan pengikutnya pasti akan dimusuhi oleh setan dan bala tentaranya. Kemudian ikhwani fiddin, orang-orang ya, kemudian Rasulullah SAW setelah bayat itu mengatakan kepada mereka, orang-orang Ansor, untuk memilih 12 orang yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin kabilah masing-masing ya, atau pemimpin kelompok ya, yang mana tugas mereka ialah untuk bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada kaum mereka. 12 orang ini ya, dipilih 9 orang dari kalangan kaum Khadraj dan 3 orang dari kalangan kaum Aus. Ya. Yang pertama dari kalangan Khadraj, ya 9 orang dari kalangan Khadraj, yaitu As'ad bin Zurarah bin Ad. Ya. As'ad bin Zurarah. Kita sudah sedikit mengenal tentang beliau, As'ad bin Zurarah. Beliau adalah ya orang-orang yang paling awal menyambut dakwah Mus'ab bin Umair ketika di Madinah. Ya. Masih kerabat dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Kemudian yang kedua adalah Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi al-Amr. Ya. Sa'ad bin Rabi. Dan ini adalah sahabat yang luar biasa. Mungkin nanti kita akan sebutkan sedikit kisah tentang Sa'ad bin Rabi. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Yang keempat Rafi' bin Malik. Yang kelima Al-Bara' bin Makrur. Yang keenam Abdullah bin Amr. Yang ketujuh Ubadah bin Somit. 8 Sa'ad bin Ubadah. Dan 9 Al-Mundhir bin Amr. Yang telat nyatet bisa lihat buku nanti. Baik, itu 9 orang dari kalangan suku Khadraj. Kemudian dari suku Aus ada 3 orang, yaitu Usaid bin Hudair. Ya, ini beliau juga kita sudah sedikit mengenal. Beliau ini memiliki karomah yang sangat luar biasa, yang mana ketika beliau membaca Al-Quran, itu bacaan beliau membuat turun para malaikat. Ya. Malaikat turun karena ya tertarik atau kagum dengan bacaan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Sa'ad bin Huzaimah. Sa'ad bin Husamah. Kemudian yang ketiga Rifa'ah bin Abdul Mundhir. Ya. Baik. Ustaz di sini mungkin akan menceritakan sedikit tentang salah satu dari mereka, yaitu Sa'ad bin Rabi. Ya. Ada kisah yang menarik dari beliau. Sebelumnya ada yang sudah mengenal Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Ya. Ada yang tahu kisahnya? Ya. Beliau ini ya adalah seorang yang kaya raya. Beliau punya 2 istri. Beliau punya kebun yang luas. Dan ketika sahabat Muhajirin yaitu Abdurrahman bin Auf berhijrah ke Madinah, ya, beliau dipersaudarakan oleh Sa'ad bin Rabi. Kemudian Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, wahai ya, Abdurrahman, aku memiliki 2 istri. Ya. Jika engkau tertarik, pilihlah di antara keduanya, maka aku akan menceraikannya. Setelah masa iddahnya selesai, maka nikahilah. Dan aku memiliki perkebunan yang banyak, yang luas. Maka aku akan membagikannya setengahnya untukmu. Ya.
Tapi apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka wa ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu kepada keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku pasar. Aku nggak bisa menerima pemberianmu, tapi tunjukkan saja padaku pasar, kata Abdurrahman. Beliau lebih memilih untuk usaha sendiri. Masya Allah. Dan di akhir kehidupan Sa'ad bin Rabi', ada kisah yang mengagumkan. Ketika itu terjadi pada perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin, kita tahu bahwasanya di perang itu dalam kondisi yang sangat parah, terpuruk. Bahkan Rasulullah pun terluka di perang Uhud. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Sabit, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di perang Uhud itu. Maka beliau mencari. Rasulullah mengatakan, wahai Zaid, tolong carikan carikan bagaimana kondisi Sa'ad bin Rabi'. Jika engkau menemuinya, mendapatinya, maka sampaikan salamku padanya. Sampaikan salamku padanya. Dan katakan kepadanya bahwasanya Rasulullah menanyakan bagaimana kondisimu. Maka Zaid bin Sabit mencari di antara tumpukan-tumpukan jenazah. Ini di akhir perang, di akhir peperangan. Di antara tumpukan-tumpukan jenazah, dia mencari dan ternyata didapati di situ ada Sa'ad bin Rabi'. Beliau sedang sakaratul maut. Di tubuhnya terdapat 70 luka. Ini kata Zaid bin Sabit. Di antaranya luka dikarenakan tebasan pedang, luka karena tusukan tombak dan panah. Maka Zaid mengatakan, ya Sa'ad, Rasulullah SAW memberikanmu salam. Rasulullah SAW menyampaikan padamu salam. Dan beliau bertanya, beliau ingin aku bertanya padamu bagaimana kabarmu. Maka ketika Sa'ad bin Rabi' yang sedang sekarat tersebut, beliau menjawab, sampaikan salamku kembali kepada Rasulullah. Sampaikan salamku kembali kepada Rasulullah. Dan aku dan kabarkan kepada beliau tentang kondisiku bahwasanya katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu rihal jannah. Aku mendapati bau surga. Beliau mendapati aroma surga. Ini padahal beliau masih hidup. Tapi mencium bau surga. Keutamaan beliau. Kemudian beliau mengatakan, dan sampaikan kepada kaumku, orang-orang Ansor, bahwasanya tidak ada uzur bagi kalian. Tidak ada uzur bagi kalian membiarkan musuh-musuh Allah itu mendekati Rasulullah. Jangan sampai kalian membiarkan musuh-musuh Allah itu mendekati Rasulullah. Kalau kalian semuanya habis terbunuh, baru kalian mendapatkan uzur. Kalau kalian habis terbunuh, baru kalian mendapatkan uzur. Jadi ini nasihat beliau kepada kaumnya, bahwasanya kesetiaan mereka kepada Rasulullah untuk menjaga Rasulullah. Para sahabat, pengorbanan mereka bukan main-main, besar. Siap mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Kemudian setelah baiat Aqabah itu terjadi di malam tersebut, di hari Tasyrik bulan Zulhijjah, maka ada setan yang menyingkap perjanjian tersebut. Ada setan yang menyingkap perjanjian tersebut. Setelah di malam hari tersebut, setelah kaum muslimin melakukan akad dengan Rasulullah, baiat kepada Rasulullah, ada seekor setan ini yang ingin menyebarkan baiat yang rahasia tersebut. Maka setan ini dinamakan Azabul Aqabah. Azabul Aqabah. Setan tahu telah terjadi suatu baiat di antara kaum muslimin dengan Rasulullah. Maka dia ingin mengabarkannya pada orang-orang Quraisy. Karena dia tidak bisa mengabarkannya dengan segera, dengan cara diam-diam, maka setan ini harus akhirnya nampak dia, mengeluarkan suaranya di atas bukit. Di atas bukit dia berteriak, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para pengikut barunya, para pengikutnya? Sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian.
Teriakan ini terjadi di malam hari menjelang subuh, dan orang-orang ketika itu mendengar. Mereka mendengar, tapi hanya suaranya saja ya. Dan Rasulullah pun membalas teriakan setan ini. Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku akan memfokuskan diriku untuk menghadapimu wahai musuh Allah. Beliau meneriakinya juga, aku akan aku akan siap atau memfokuskan diriku untuk menghadapimu. Sehingga tersebar di kalangan orang-orang Quraisy bahwasanya telah terjadi suatu baiat. Tapi mereka tidak yakin, maksudnya mereka tidak tahu persis telah benar terjadi atau tidak gitu. Kemudian Al-Abbas bin Ubadah bin Nahlah berkata, demi zat yang mengutusmu, ini seorang sahabat ya, ini demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau menghendaki, maka besok kami akan menggempur penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Ini orang Ansor, sahabat Al-Abbas bin Ubadah, beliau siap, langsung seketika itu beliau siap bersama dengan kaumnya untuk menggempur orang-orang Quraisy apabila mereka tiba-tiba ingin menyerang. Maka Rasulullah SAW bersabda, kita belum diperintahkan untuk itu, kita belum diperintahkan untuk berperang, akan tapi kembalilah kalian ke dalam tenda-tenda kalian masing-masing. Jadi Rasulullah menahan dulu karena belum diperintahkan untuk berperang. Namun dari tokoh-tokoh Quraisy, mereka tetap khawatir bahwasanya telah terjadi baiat di antara mereka, di antara Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mereka mengancam, mereka mengajukan protes kepada tokoh-tokoh Yasrib. Mereka mengajukan protes kepada tokoh-tokoh Yasrib. Tapi tokoh-tokoh Yasrib tersebut tidak mengetahui adanya baiat tersebut. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul pun mendustakan, itu tidak terjadi. Mereka, kaumku tidak akan berani berbuat seperti itu, tanpa sepengetahuanku. Ini karena baiat ini terjadi secara rahasia, sampai-sampai tokoh-tokoh Yasrib mereka tidak mengetahui adanya baiat tersebut. Kemudian, walaupun demikian, orang-orang Quraisy masih tidak percaya, Akhirnya rombongan orang-orang Ansor yang mulai kembali ke Madinah, bahkan sudah hampir semuanya kembali ke Madinah, mereka mengejar. Sehingga tertangkaplah seorang sahabat Al-Munzir bin Amr. Ketika itu dikejar, tertangkap sahabat Al-Munzir bin Amr. Kemudian diikatlah dia, tangannya di lehernya, kemudian dipukuli dan diseret. Dia dinaikkan di atas unta dan dibawa ke Mekah, kembali ke Mekah. Namun ternyata sesampainya di Mekah, Al-Mut'im bin Adi ini, Al-Mut'im bin Adi, seorang tokoh Quraisy, dan Al-Haris bin Harb membebaskannya kembali. Karena apa? Karena ternyata Al-Munzir ini pernah ada jasa bagi mereka, bagi Al-Mut'im bin Adi. Pernah memberikan jaminan keselamatan, maka mereka menghargai jasanya yang pernah berlalu itu, kemudian dibebaskan. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Ketika telah terjadi baiat dan sudah dipastikan bahwasanya tempat hijrah kaum muslimin adalah ke Madinah, maka para sahabat mereka mulai berhijrah. Satu persatu dari para sahabat mereka mulai berhijrah. Rasulullah SAW diperlihatkan atau diperintahkan berhijrah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan sebelumnya ditampakkan kepada Rasulullah sebuah mimpi tempat hijrah beliau nanti. Beliau SAW bersabda, inni uritu daru hijratikum datan nahlin bainal labatain wa huma harratan. Sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpi tempat hijrah kalian, dan tempat itu memiliki pohon kurma, kebun kurma yang banyak. Baina labatain wa huwa harratan, dan di antara kota tersebut itu ada dua bebatuan cadas yang tajam, harroh. Jadi
Ini adalah isyarat yang Allah berikan kepada Rasulullah bahwasanya tempat hijrah beliau itu adalah itu yang memiliki pepohonan kurma, dan diantaranya itu di timur dan baratnya ada bebatuan cadas yang tajam. Nah, kemudian Rasulullah pun diberikan wahyu yang ini menjelaskan tempat hijrah Rasulullah, dan dijelaskan dengan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau bersabda, qad ukhbirtu daru hijratikum wa hiya Yasrib. Ya, Rasulullah mengatakan, sungguh telah dikabarkan kepadaku ya, tempat hijrah kalian nanti, dan dia adalah Yasrib. Ya, ini lebih jelas. Ya. Sebelumnya beliau hanya disyaratkan bahwasanya tempat hijrahnya nanti adalah tempat yang ada pohon kurmanya dan ada bebatuan cadas. Kemudian Allah bertegas dengan wahyu yang berikutnya, yaitu negeri Yasrib. Ya. Ada beberapa sahabat yang sudah hijrah, ya, sudah lama hijrah. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair, ya, ibnu Ummil Maktum, Amr bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini mereka dahulu awal-awal hijrahnya. Ya. Bahkan Mus'ab bin Umair ini sebelum baiat dia sudah hijrah duluan. Ya. Kemudian orang-orang sebelumnya ya ada suatu ini keutamaan Madinah sebagai tempat hijrah. Ya, keutamaan Madinah sebagai tempat hijrah. Yang pertama, bahwasanya Madinah itu adalah negeri yang tidak mudah diserang oleh musuh. Ya, tidak mudah diserang oleh musuh. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, bahwasanya Madinah itu terdapat pohon-pohon kurma yang rapat, itu berada di selatan kota Madinah, ya, ada di selatannya. Sedangkan bagian timur dan baratnya ada bebatuan hitam, cadas, yang tajam. Ya, kuda tidak bisa lewat, unta pun tidak bisa, jalan kaki pun susah. Ya. Satu-satunya tempat terbuka yang bisa diserang oleh musuh itu hanya di bagian utara. Ya, hanya di bagian utara. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam perang Ahzab, perang Khandaq, beliau menggali parit hanya di bagian utaranya saja. Ya, hanya di bagian utara. Karena hanya dari situ tempat diserangnya musuh. Ya. Jadi Madinah sudah bagaikan benteng yang kokoh, yang kuat secara alami. Kemudian yang kedua, ya, di antara kondisi kota Madinah yang strategis ialah di sana terdapat kaum Ansor. Ya. Di sana terdapat kaum Ansor yang mereka mahir berperang. Mereka mahir berperang. Dan apabila kaum muslimin hijrah ke Madinah di suatu kaum yang mereka mahir berperang, maka kaum muslimin akan menjadi kuat. Kaum muslimin akan menjadi kuat. Dan itu ditakuti oleh orang-orang Mekah. Kemudian yang keberapa? Ketiga, kondisi kota Madinah yang strategis untuk berhijrah ialah bahwasanya kota Madinah itu berada di antara Mekah dan Syam. Mekah dan Syam. Karena kaum Quraisy mereka selalu melakukan perjalanan ya, untuk melakukan perdagangan ke Syam. Ya. Dan itu melewati kota Madinah. Jadi Mekah itu di selatannya Madinah dan Syam ada di utaranya Madinah. Ya. Kaum Quraisy apabila ingin ke Syam harus melewati Madinah. Dan ini membuat atau memberikan kesempatan atau peluang kepada kaum muslimin untuk menyerang orang-orang Quraisy. Karena di antara Mekah, ya, jarak antara Mekah dan Madinah kurang lebih sekitar 600 km. Ya, dan di antara Madinah dan Syam sekitar 700 km. Ya. Jadi bisa dibayangkan Mekah ke Madinah 500 km, dan ini perjalanan hijrah kaum muslimin. Perjalanan yang cukup jauh. Oh iya. Tadi sudah disebutkan sahabat-sahabat yang berhijrah ya lebih dulu, orang-orang yang lebih dulu berhijrah, dan diantaranya juga ada Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. Dan ada beberapa sahabat yang mereka mengalami kisah, atau suatu kisah hijrah mereka, ada suatu kisah tertentu mengenai hijrah mereka.
Di antaranya ialah hijrahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Nama asli beliau itu adalah Hindun binti Abi Umamah. Bintun Abi Umayyah. Ya. Nama asli beliau itu Bintun binti Abi Umayyah. Abi Umayyah bin Mughirah Al-Mahzumi. Hindun binti Abi Umayyah ibnu Al-Mughirah Al-Mahzumi. Nah. Beliau sebelumnya akan berhijrah ya, dengan suaminya yaitu Abu Salamah. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abdul Asad. Ya. Abu Salamah nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad. Beliau ini adalah sepupu Rasulullah SAW. Dari jalur mana? Karena Abdullah ya atau Abu Salamah ini adalah anak dari bibi Rasulullah yang bernama Barroh. Ya. Abu Salamah anaknya bibi Rasulullah itu Barroh. Sedangkan Barroh itu saudaranya Abdullah. Ya. Ya, saudaranya Abdullah. Dan keduanya dari anak Abdul Muthalib. Dan gak hanya sepupu Rasulullah, beliau juga adalah saudara persusuan dari Rasulullah. Ya. Saudara persusuan dari Rasulullah. Yang mana Rasulullah disusui oleh seorang budak miliknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Ya. Setelah Suwaibah menyusui Rasulullah, kemudian Suwaibah menyusui Abu Salamah. Sehingga Rasulullah dan Abu Salamah menjadi saudara persusuan. Ummu Salamah ya, ketika itu sedang bersiap-siap dengan Abu Salamah dan juga Salamah putra mereka untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Namun ketika itu ya sepupu daripada Ummu Salamah ya memergoki mereka, ya ini mendapati mereka ya, dan mengatakan kepada Abu Salamah, apa yang akan kau lakukan? Ya, jangan kau bawa putri kami ini. Ya. Kata kerabatnya Ummu Salamah. Ya. Apabila engkau akan berhijrah, pergilah, tapi jangan bawa putri kami ini, ya, kata mereka. Ini kerabat-kerabat daripada Ummu Salamah. Ya. Dan mereka dari Bani Mahzum. Ya. Dari Bani Mahzum. Karena Ummu Salamah adalah anak dari Abi Umayyah. Ya. Anaknya Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah. Sedangkan bin Al-Mughirah kalau tidak salah memiliki anak 5. Yang pertama Al-Walid, kemudian diantaranya juga Hisham, kemudian diantaranya Abu Umayyah. Dan ada juga Abu Robi'ah. Dan mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy ya. Mereka tokoh-tokoh Quraisy dari Bani Mahzum. Saingan ketat sama Bani Hashim. Al-Walid ya, Al-Walid bin Mughirah ya, ayah daripada Khalid bin Walid Al-Mughirah. Ya, Khalid bin Walid bin Mughirah. Ya, Hisham ini adalah ayah daripada Amr. Amr siapa ini? Abu Jahal. Ya, karena Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham bin Mughirah. Jadi Khalid bin Walid dengan Abu Jahal sepupuan ya. Ya. Kemudian Umayyah ibnu Mughirah ya, orang ayah dari Ummu Salamah. Ayahnya anaknya yaitu Ummu Salamah. Kemudian Abu Robi'ah memiliki anak Iyas bin Abi Robi'ah bin Mughirah. Nah, ketika mereka menahan Ummu Salamah untuk berhijrah ya, dan ketika mereka memaki dan mencaci Abu Salamah ya kerabat-kerabatnya Ummu Salamah ini mencaci maki Abu Salamah, ternyata dilihat oleh kerabatnya Abu Salamah ya, dari Bani Abdul Asad. Mereka nggak terima. Jangan kalian perlakukan ya keras terhadap anak kami ini, yaitu maksudnya Abu Salamah. Dan kalian jangan juga ambil cucu dari anak kami ini, atau jangan ambil anak daripada saudara kami ini, maksudnya Salamah. Sehingga akhirnya terjadi perebutan antara Bani Abdul Asad dan Bani Hashim ini. Sama-sama Bani Hashim sebenarnya. Ditarik ya, akhirnya Salamah diperebutkan, ditarik. Salah satu dari mereka menarik tangannya. Dan kedua tangannya saling ditarik, akhirnya sampai lepas.
Dan akhirnya anaknya Salamah diambil oleh keluarga daripada Abu Salamah. Ummu Salamah diambil oleh keluarganya, kemudian Salamah diambil oleh keluarga Abu Salamah, kemudian Abu Salamah hijrah ke Madinah. Maka Ummu Salamah berpisah dengan suaminya dan berpisah dengan anaknya. Kemudian yang dia lakukan setiap harinya, setiap pagi hanya menangis. Ummu Salamah ini dipisahkan oleh suaminya dan anaknya. Setiap pagi hanya bisa menangis saja. Dan itu terjadi hampir 1 tahun. Setiap pagi nangis sampai sore. Besoknya lagi pagi menangis sampai sore. Terus sampai tahun. Sampai ada seorang sepupu dari Ummu Salamah ini melihatnya dan kasihan. Ya, kasihan. Dan dia mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian tidak kasihan dengan wanita ini? Ya. Kalian telah membiarkannya berpisah dengan anak dan suaminya. Ya. Apa kalian tidak kasihan melihatnya dalam kondisi yang demikian? Ya. Akhirnya mereka pun iba, mereka kasihan, akhirnya mengatakan, baiklah, pergilah engkau, susulah suamimu. Kemudian Ummu Salamah pun meminta bahwasanya dikembalikan anaknya kepadanya, pun akhirnya diberikan, dan akhirnya mereka berdua menyusul Abu Salamah ke Madinah. Sebenarnya ada kisah yang menarik setelah ini sih. Tapi anak kisahkan dengan singkat. Mereka berdua, Ummu Salamah dan Salamah, pergi akhirnya ke Madinah menaiki seekor unta. Tidak ada seorang laki-laki pun yang menemani mereka. Hanya seorang wanita dan seorang anak kecil. Mereka menempuh jarak 500 km. Ummu Salamah sampai mengatakan, seandainya ada seorang yang pergi menuju Madinah, tentu aku akan membersamainya, agar setidaknya tidak sendirian, ada barengan gitu. Perjalanan yang jauh sangat berbahaya apabila sendiri. Namun ketika di perjalanan, beliau bertemu dengan Utsman bin Tolhah bin Abi Tolhah. Utsman bin Tolhah bin Abi Tolhah ini seorang tokoh Quraisy juga, tapi ketika itu masih kafir. Utsman bin Tolhah mengatakan, wahai Ummu Salamah, mau kemana engkau? Atau wahai putri Abu Umayyah, mau kemana anda? Dijawab, aku ingin menyusul suamiku ke Madinah. Kalau begitu aku akan mengantarmu sampai ke Madinah. Aku akan mengantarmu sampai ke Madinah. Maka ketika itu Utsman bin Tolhah terus menggandeng unta Ummu Salamah sampai ke Madinah. Ketika mereka akan istirahat di malam hari, Abu Salamah mengikat unta itu, kemudian dia pergi jauh dan mengatakan, wahai Ummu Salamah, silahkan turun. Setelah Ummu Salamah turun, dia mendekat lagi, mengambil unta tersebut dan istirahat di tempat yang jauh. Ini adab yang luar biasa ya. Kemudian ketika akan berangkat lagi, diantar lagi unta tersebut, dia pergi dan mengatakan, wahai Ummu Salamah, silahkan naik. Ummu Salamah naik, kemudian dia datang, kemudian menuntun unta lagi. Ini adab yang luar biasa, walaupun ketika itu Utsman masih musyrik, masih kafir. Tapi dia sangat menghargai Ummu Salamah dan sangat menghargai bahwasanya Ummu Salamah ini adalah istri dari saudaranya. Dia tidak sama sekali banyak ngomong di perjalanan, kok begini, kok begitu. Tidak ada obrolan. Sekedar membantu dan sangat menjaga pandangan matanya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.